Muhammad Hadi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka. Hai, perkenalkan nama saya Arlinda Tarena, semester 4 Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pendidikan anti korupsi. Selamat menonton, bye-bye. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana seseorang ketika diberikan kekuasaan malah kekuasaan tersebut ia pergunakan demi kepentingannya dia sendiri. Soal yang pertama, mengapa orang di Indonesia sering melakukan tindakan korupsi? Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah masalah serius yang masih banyak terjadi di Indonesia. Beberapa penyebab utamanya adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus korupsi yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tegas. Ada juga oknum penegak hukum yang justru terlibat dalam korupsi tersebut. Yang kedua, budidaya permisif dan nepotisme. Dalam beberapa lingkungan, menerima uang dan terima kasih atau menggunakan jabatan untuk memperkaya keluarga adalah hal yang dianggap wajar. Hal ini membuat batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif. Banyak orang tergoda untuk hidup mewah tanpa memperhatikan sumber uangnya. Gaji yang tidak sebanding dengan tuntutan hidup kadang menjadi alasan untuk melakukan korupsi. Yang keempat, kurangnya pendidikan, karakter dan integritas. Pendidikan kita sering lebih menekankan pada nilai akademik daripada nilai moral. Tanpa integritas yang kuat, seseorang mudah tergoda menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Yang kedua, sebagai orang TT, secara pribadi apa yang saya lakukan supaya tidak melakukan tindakan korupsi? Sebagai pribadi dan warga Nusa Tenggara Timur, ada banyak nilai budaya dan agama yang bisa dijadikan fondasi untuk menolak korupsi. Misalnya, pertama, menghidupi nilai-nilai kebaikan sejak dini. Orang TT dikenal religius dan menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, serta gotong royong. Nilai-nilai ini menjadi benteng moral untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Menjadi teladan di lingkungan kerja, jadilah contoh yang baik bagi rekan kerja atau masyarakat. Tidak menerima uang, pelicin, tidak memanipulasi data, dan berani mengatakan tidak pada perintah atasan yang salah. Meningkatkan literasi hukum dan keuangan, pahami aturan yang berlaku baik dalam pengelolaan anggaran maupun administrasi agar tidak tergelincir karena ketidaktahuan. Terus membangun karakter yang memperkuat integritas, ikuti pelatihan, seminar atau komunitas yang mengajarkan etika profesional dan anti korupsi. Soal yang terakhir, jika saya melakukan tindakan korupsi, maka hukuman apa yang cocok atau pantas untuk saya? Jika seseorang melakukan korupsi, maka harus ada hukuman tegas dan adil untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang ia lakukan. Hukuman pidana atau penjara sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku bisa dihukum 4 tahun hingga seumur hidup tergantung beratnya kasus. Yang kedua, denda dan pengembalian uang negara. Selain di penjara, pelaku harus mengganti kerugian negara. Ini penting agar negara tidak terus dirugikan. Yang ketiga, kemiskinan koruptor. Dalam kasus korupsi besar, hasil korupsi disita, dilelang untuk menimbulkan efek jerah. Sekian hasil materi yang saya bisa sampaikan. Pesan dari saya untuk kita mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus lebih menegakkan